sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali dalam kanal Hikmatologi. Lagi-lagi serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja karena kita hidup di bumi pertiwi berdasar Pancasila, tentu kita mewujudkan nilai-nilainya adalah niscaya. Pemirsa, ketika kita mencoba untuk menengok kembali membaca sejarah peradaban anak bangsa, 350 tahun lebih adalah waktu yang sangat panjang dan lama. Kerajaan di Nusantara dijajah oleh Portugis, Belanda, hingga Jepang. Jadi kita harus berpikir bahwa Indonesia tidak pernah dijajah selama 350 tahun lebih. Tetapi yang dijajah adalah wilayah kerajaan Nusantara, kecuali Kesultanan Aceh dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjuangan selama 350 tahun disudahi dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentu perjuangan bukan sekedar didramatisir berdarah-darah, namun memang sungguh berdarah, berharta, bernyawa, bertahta. Maknanya bahwa harta benda, jiwa raga, dan tahta dikorbankan oleh anak-anak Nusantara, mengambil sumpah pemuda. Satu nusa, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Sumpah pemuda, cikal bakal tonggak peradaban Indonesia. Dan pemuda menyadari bahwa nenek moyangnya telah berkorban demi kemerdekaan wilayah kerajaan kesultanan yang ada di Nusantara. Hikmatokrasi, penurunan dari hikmatologi, yakni sekali lagi kami mengingatkan, hikmatokrasi adalah sistem pemerintahan berdasar Pancasila. Sederhana tapi sangat istimewa. Sistem pemerintahan berdasar Pancasila. Dan tidak sekedar menggabungkan Pancasila dengan demokrasi. Karena demokrasi kalau kita cari akarnya di pedesaan Nusantara tidak ada. Tetapi kalau kita cari melalui penggalian Bung Karno, melalui penggalian dari Supomo, melalui penggalian dari Muhammad Yamin, melalui penggalian dari Panitia 8, Panitia 9, kemudian Badan Usaha-Usaha Kemerdekaan. Satu hal yang kita temukan, rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah yang kami angkat menjadi grand teori
di mana anak bangsa ini tidak harus berdarah-darah melawan penjajah, tidak harus mengeluarkan harta benda jika bergeser dari sekedar istilah demokrasi Pancasila menjadi hikmatokrasi. Dan hikmatokrasi ini cikal bakalnya sudah ada di Nusantara ini. Jadi kalau kami bersemangat, meskipun masih seorang diri, kemudian disanggah oleh saudara-saudara kita yang mengunjungi kanal hikmatologi, kami sangat amat yakin insya Allah hikmatokrasi dengan pilar 7 partai politik berdasarkan profesi anak bangsa, jika sedini mungkin atau secepatnya diwujudkan sistem pemerintahan hikmatokrasi, maka lambat ataupun cepat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, sebagai way of life bangsa, sebagai welstandsong bangsa Indonesia, tidak saja mampu diterapkan di bumi Indonesia, tetapi akan menyeruak, menyembul, aromanya akan dirasakan oleh dunia bangsa lainnya. Tetapi satu hal, kita harus menjadi pelopor peradaban politik. Karena partai politik abad 14, abad 18 di Eropa diawali dengan barisan sakit hati, di mana buruh tani bergabung dengan the ruling class, mahasiswa dan para intelektual, untuk meluluh lantakkan kerajaan yang bekerja sama dengan tuan tanah atau baron. Baru berdirilah partai politik. Namun, partai politik sebagai pilar dari hikmatokrasi tidak berangkat dari sakit hati, tetapi berangkat dari profesi masing-masing anak bangsa di Indonesia, bahkan masing-masing profesi anak bangsa di dunia. Kerelaan menanggalkan partai yang ada sekarang adalah keniscayaan. Jika kita memang sangat ingin, ketika bapak-bapak founding fathers kita mengantar ke pintu gerbang kemerdekaan, maka kita harus masuk melalui pintu gerbang kemerdekaan itu adalah Pancasila. Visi dan misinya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak sekedar jargon-jargon partai politik seperti layaknya demokrasi yang sudah menjadi demokratisme, menjadi berhala untuk melegalkan mereka yang berharta benda mendirikan partai, mereka yang bermasa mendirikan partai. Tidak demikian. Carut-marut sistem multipartai tidak saja di Indonesia, tapi dirasakan di seluruh dunia. 7 partai politik profesi, keniscayaan. Dan sekali lagi, aparatur sipil negara apapun sebutannya, polisi, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, harus terwakili di dalam sistem hikmatokrasi, di dalam sistem pemerintahan. Sehingga ketika permusyawaratan dilakukan di dalam lembaga-lembaga resmi negara, semua anak bangsa tanpa kecuali terwakili untuk bermufakat
menerapkan, mengijawantahkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jangan pernah bermimpi mempermasalahkan apalagi mengganti Pancasila. Karena Pancasila ditilik dari pekerjaan ulama, ini adalah ijtihad terbesar yang tidak saja diakui oleh Indonesia, tetapi diakui oleh dunia. Tidak ada falsafah, tidak ada dasar negara, tidak ada Welstanschauung, tidak ada filosofis Grundslag, tidak ada way of life seindah, sebagus Pancasila. Tuhan memberkahi. Barakallah. Indonesia hari ini adalah Indonesia sustainable development untuk ke depan lebih bermatra Pancasila.